warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Hernidina Lestari. Saya sekolah di SMA ITRC Mataram. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi biologi. Materi biologi ini kurang lebih memiliki 9 bab, yaitu bab pertama, ruang lingkup, keanekaragaman hayati, fungi, virus, protista, plantae, ekosistem, lingkungan, animalia, dan bakteri. Nah, saya akan fokus ke materi virus. Virus pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Jerman, yaitu Adolf Meyer pada tahun 1883 ketika penelitian penyakit pada tanaman mozaik. Virus ini dibagi menjadi 3, yaitu ciri-ciri, klasifikasi, replikasi virus. Pertama, saya akan membahas ciri-ciri dari virus. Ciri-ciri dari virus ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu sifat, ukuran dan bentuk, struktur. Pertama, sifat. Sebelum ke sifat-sifat virus, apakah virus ini adalah makhluk mati atau makhluk hidup? Karena banyak yang bilang kalau virus itu adalah makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri. Dan ada juga yang bilang kalau virus ini adalah makhluk tidak hidup. Nah, supaya kita mengetahui apakah virus ini makhluk hidup atau makhluk mati, kita ke sifat-sifat virus. Pertama, virus itu bukan sel atau seluler. Karena suatu benda yang dikatakan hidup, dia terdiri atas sel dan tidak melakukan metabolisme sehingga ia tergantungan pada hostpetnya. Apa itu hostpet? Hostpet itu semacam inang. Gimana sih rupanya inang itu? Inang itu bisa berupa hewan, tumbuhan, bakteri, dan manusia. Yang kedua, DNA atau RNA. Virus hanya memiliki asam nukleat yaitu DNA dan RNA yang tidak memiliki sitoplasma. Yang ketiga, replikasi pada makhluk hidup. Virus itu dapat memperbanyak diri di dalam tubuh makhluk hidup karena virus hanya hidup di dalam sel hidup. Yang keempat, bisa menginstal. Virus itu dapat menginstal sehingga lebih menunjukkan ke ciri mineral daripada ciri kehidupan. Jadi, virus itu adalah makhluk tidak hidup karena virus tidak melakukan metabolisme sehingga ia tergantungan pada hostpetnya. Yang kedua, ukuran dan bentuk. Virus ini memiliki tubuh kecil sehingga kita dapat mengamati dengan mikroskop elektron. Tanpa bantuan mikroskop elektron, kita tidak dapat mengamati, tapi kita dapat merasakan tubuh kita yang diserang virus. Virus terkecil memiliki diameter sekitar 17 nanometer dan diameter terbesar sekitar 1000 nanometer. Yang kedua, virus itu berbentuk bola, batang, polihedral, dan huruf T. Berbentuk bola itu contohnya influenza. Berbentuk polihedral itu contohnya adenovirus. Berbentuk huruf T itu contohnya Bacteriophage. Dan berbentuk batang itu contohnya tobacco mozaik. Selanjutnya kita ke struktur. Struktur itu virus tidak memiliki bagian-bagian penyusul seperti sitoplasma dan organel. Leher menghubungkan kepala dan ekor. Kepala berbentuk kapsid polihedral. Nah, tadi kita sudah membahas ciri-ciri dari virus. Selanjutnya kita ke klasifikasi virus. Klasifikasi virus itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu keberadaan selubung, kandungan nukleat, inangnya, bentuknya. Keberadaan selubung. Virus ini dikelompokkan menjadi 2, ada yang selubung dan tanpa selubung. Keberadaan selubung. Virus yang selubung itu disusun oleh lipoprotein. Contohnya itu coronavirus tanpa selubung atau tidak diselubungi oleh lapisan-lapisan lain. Contohnya itu reovirus. Kedua, kandungan nukleat. Kandungan nukleat ini dibagi menjadi 2, yaitu RNA dan DNA. RNA itu artinya ribovirus dan DNA itu artinya deoksiribovirus. Selanjutnya ke inangnya. Ke inangnya ini dibagi menjadi 4, yaitu virus yang menyerang manusia, contohnya hepatitis. Virus yang menyerang hewan, contohnya NCD. Virus yang menyerang tumbuhan, contohnya TMV. Virus yang menyerang bakteri, contohnya itu virus T. Selanjutnya bentuk. Bentuk dasar virus dibagi menjadi 3, yaitu helikal, ikosahedral, dan kompleks. Virus yang berbentuk dasar kompleks ini memiliki struktur yang sangat kompleks dan umumnya lebih kompleks daripada yang lain. Contohnya itu virus cacar. Yang kedua, virus helikal.
Virus helikal ini memiliki bentuk yang menyerupai batang panjang. Contohnya itu adenovirus. Selanjutnya, contoh yang ekosahedral. Ekosahedral ini memiliki tata ruang yang cukup dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi. Selanjutnya, tadi kan kita sudah membahas ciri-ciri dan klasifikasi. Selanjutnya kita akan membahas replikasi virus. Replikasi virus ini dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Daur litik ini adalah menghancurkan hospednya sehingga ia dapat memperbanyak diri. Daur litik ini dibagi menjadi tiga, yaitu adsorpsi, aktivase, dan lisis. Sedangkan daur lisogenik ini bedanya dengan daur litik ini adalah daur lisogenik tidak menghancurkan sel bakterinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.